belajar manajemen. Jangan lupa lagi ya, belajar lagi tentang leadership yang bagus. Lalu belajar kemampuan komunikasi dan sharing jualan. Bapak jago, ibu jago, tapi kalau nggak bisa jualan ke bos, nggak kedengaran teman-teman. Apalagi Pak Rehan bidang komunikasi, Pak ya, itu penting banget kan Pak ya. Nah, jadi pertama cari kemampuan kompetensinya ya. Jadi tadi kan hasil assessment diduga kemampuan manajemennya perlu ditingkatkan. Berarti apa? Kompetensinya harus dinaikkan, distandarisasi. Berarti kalau ikut training jangan nggak tahu, gitu udah tahu. Sekarang disuruh belajar, cari tahu dulu kan ya. Kalau untuk skillnya kan nanti dipakai di kantor. Ya di situ ya. Jadi harus tahu nanti apa. Ini kan 100 triliun. Lalu company-nya Ibu Laras, Pak Rehan itu berapa persen pendapatannya per tahun? Bapak berkebaik komunikasi Pak. Berapa pertumbuhan market share? Rata-ratanya mungkin ya 4%. Pertumbuhan kuenya ini ya? Rata-rata ya Pak. 4% ya? Betul di sini ya? Tertinggi 4% kan? Nah berarti di sini 0, di sini 2 per. Lalu company kita tumbuhnya berapa persen Pak? Pendapatan kita berapa persen pertumbuhannya kan gitu kan? Naiknya gitu ya. Ini datanya dari sini ya. Wah company saya ternyata untungnya hanya pertumbuhannya 1. Berarti kita ada di dok. Kalau kita di 100 triliun tapi kita masih di atas 3%, berarti di sini kita menjadi question mark. Nah kalau kita start di sini berarti apa? Pendapatan kita sudah di atas 100 sampai 200 triliun kan Pak ya? Dari sini. Dan pertumbuhannya dari atas 2%. Ini start. Kalau di sini cash flow itu gini, udah cari perah. Jadi sapi itu gemuk, tinggal kita ambil susunya aja. Udah tumbuh dia gemuk. Jadi company kita tinggal ngambil untungnya doang, tinggal meres aja susunya. Udah enak nih. Udah 100 triliun gitu ya. Nah, ini data pertama dalam peta persaingan Anda dengan kompetitor berapa? Di mana letaknya Anda? Yuk kita perang gitu ya. Di mana kita letaknya? Nah ini awalnya kita bikin planning. Jadi melakukan assessment atau melakukan analisis dulu. Jadi tidak ada planning tanpa analisa awal. Kalau enggak, Anda main feeling. Main feeling gitu jelas ya. Nah ini langkah pertama ya. Nah ternyata dalam peta persaingan saya ada di dok. Misalnya gitu ya. Ini contoh lagi ya. Kenapa kayak Tokped, market, Bukalapak apa tuh masih kategorinya question mark? Karena penduduk Indonesia kan 250 juta. Berarti di sini dong marketnya ya. Juta orang. Berarti masih di bawah 125 juta yang masih di sini ya. Tapi pertumbuhannya tinggi nggak pemakaiannya? Tinggi. Maksudnya masih question mark. Makanya masih perlu dana besar di sini. Makanya masih disuntik dana terus kan? Karena begini. Karena dia masih bertumbuh besar, tapi belum bisa menguasai penduduk seluruh Indonesia, gitu ya. Paham sekali lagi ya, teman-teman ya. Makanya Tokped, apa segala macam ya, Gojek kemarin kan dibeli sama Telkom waktu itu ya, beli Telkom juga nggak nyadar itu masih. Bukan keluar dulu kan? Oh saya ada di mana? Dulu kan itu deh, oh saya di sini. Baru ada yang lihat kan ya, waduh, itu langkah pertama baru membuka kan, belum digedein tuh, belum digedein kan masih ngecus, wah berapa jam? Oh petanya dulu ketahuan nih saya ada di mana letaknya gitu ya. Itu langkah pertama, lihat ya. Baru langkah kedua, sini. Keduanya baru Anda ngecek kenapa ada di sini. Jadi kenapa ada di sini? Menggunakan SWOT analisis. Jadi terjadi saya di sini apa nih? Ya menggunakan SWOT lagi, menggunakan materi jelas sama lagi ini. Nah ini ya, lihatnya kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana. Nah sini ya, kekuatan. Oh kenapa sih dok? Apa kekuatan saya itu walaupun dok, kemudian kekuatan dok, karena dia masih ada. Lalu kelemahannya kenapa dia jadi ini dok? Lalu kelemahannya. Lalu apa peluang-peluangnya? Apa hambatan? Jadi aspek yang namanya internal, ini aspek eksternal. Siapa eksternal itu? Di sini tadi ya. Kompetitor itu eksternal. Peluang-peluang dan
Pertanyaan itu tadi sini kan, Anda berada di sini karena lawannya banyak lawannya, gitu ya. Lihat di sini ya. Nah, kalau udah punya di sini, udah tahu dasar di sini, mulai Anda membuat namanya visi misi target. Sinilah mencari jawaban, mencari solusi. Nah, solusi ini disebut namanya strategi, teman-teman sekalian. Jadi solusi ini disebut strategi. Nah, strategi ini disinilah strategi membuat rencana bagaimana yang tadi buat diperkuat. Disebut namanya formula strategi. Nah, disebut namanya strategic planning. Strategi itu berarti memberikan rencana untuk perbaikan, untuk yang kuat. Jelas ya? Rencana untuk menghadapi yang lemah ini. Lalu rencana untuk mengisi peluang. Lalu berikutnya apa? Menghadapi permasalahan yang ada. Semua ini butuh strategi. Dan strateginya yang strategi besar disebut namanya the big picture-nya, strategi besar. Misalnya kita harus memenangkan persaingan. Jadi ngomong gini, supaya saya bisa jadi star, supaya jadi ini di sini. Ya udah, berarti kan itu namanya formulasi strategi. Nah, baru dibuat detail. Baru disebut namanya manajemen. Gitu ya. Dah, teman-teman, jadi tidak ada rencana tanpa dasar analisis. Kalau Anda bikin rencana hidup nggak pakai analisa, itu namanya opini dan gosip. Anda terjemah opini sama opini itu pakai perasaan. Gue kayaknya perasaan gue segini deh, gitu ya. Kayak waktu itu kan saya bilang, saya gagal di FKUI, saya nggak terima, langsung saya assessment, dilihat kelemahan saya di mana. Dan ternyata betul tahu, oh iya, kamu nggak di sini. Maka apa langkah-langkah perbaikan saya, gitu kan ya. Nah, itu berarti strategi. Nah, strategi hidup saya mesti berubah dari dokter pindah jadi pebisnis, gitu kan ya. Nah, itulah baru bikin planning baru kan ya. Berarti kuliah di mana? Oh, kuliah di kimia. Lanjut lagi, kuliah di bisnis, marketing, kuliah di sini. Jadi itu bikin plan kita. Jadi sekali lagi kata kunci pertama, tidak ada rencana tanpa dasar analisis. Nah ya, baik, sini ada pertanyaan?